Selamat pagi, kembali lagi dengan Daily Mami Geva. Oh iya, hari ini saya mau pergi ke rumah sakit untuk konsul Geva di hari yang kelima. Karena selama 4 hari belakangan ini dia itu demam tinggi terus. Kemudian dia demamnya tidak turun-turun. Saya sudah bawa dia ke puskesmas. Kemudian dokternya, DSA-nya bilang nanti hari Selasa bawa ulang ke sini untuk konsul. Kemudian kita mau lihat perkembangan demamnya itu bagaimana. Ayo teman-teman, yuk ikutin kita pergi ke rumah sakit. Bagaimana ini? Kita mau berangkat ini, Geva. Ayo bangun, mau pergi rumah sakit dulu nak. Ayo pergi periksa dulu Geva. Ayo sini, ayo. Gendong tahu papi, ayo. Ya, pinternya anakku dong. Oh, masih lemas. Nanti pulang dari rumah sakit baru pergi, langsung tidur. Baru Geva tidur ya, istirahat ya. Ayo nak, ayo pergi. Ayo pergi, kita ditunggu dokter di sana. Geva sudah ditunggu sama dokter. Kemarin sempat ditegur sama suster. Katanya kalau kita pergi-pergi terus bawa air minum dari rumah, biar nanti kenapa-kenapa si anak bisa minum, karena nggak tahu kan air dari luar gimana. Tuh. Nah, sekarang sudah siap, sudah pakai sendal, dan kita mau berangkat. Ayo berdiri nak, ayo sini, gendong, ayo berdiri. Pintarnya anakku. Kita mau berangkat bertiga, tuh. Kita berangkat dulu teman-teman. Tapi mana? Kita sudah siap. Masih lemas. Mana punya mak? Tidak, penurunannya Pak bisa sendiri. Penurunannya Pak sama dia. Kita lihat sama ibu hamil. Sini, ini Geva, ini, itu ada orang ya. Itu ada berapa burung sudah hitung, ada berapa burung tadi? Ini, Itu termasuk banyaknya burung. itu capung, ada capung, Ada burung terbang itu. Ada capung. Ada burung, ada itu. Ini ada capung. Tidak ini Geva. Nah. Nih, Geva. Kalau masih mau gimana? Harus diobati. Sudah. Apa-apa, biar Geva sehat. Sembuh kan, sembuh bisa berjalan.
Kalau sudah sembuh mau kemana? Itu ada burung. Mana burungnya? Burungnya sudah terbang. Ada burung, ada capung. Ada capung itu, capung. Bentar ya. Ini sudah muncul bintik-bintik merah. Kipas. Banyak itu bintik merah. Potong tadi. Sekarang kita mau pergi ambil obatnya. Dan sekarang hasilnya sudah diketahui. Wow, banyak pasien. Itu saduran ini. Untuk kedua kalinya datang ke sini karena yang kedua ini kita konsul, tapi tetap diberikan obat. Dan ternyata dia bukan DBD, bukan tipes, tapi karena virus bakteri. Tuh. Badannya sampai muncul merah-merah, bintik merah. Mana bintik merahnya, Nak? Mana? Mana? Tuh, kodong. Batuknya juga papinya. Kodong. Ini nih karena turun anunya, apa namanya? Imunnya 4 malam menjaga. Tidak istirahat. Tidak? Iya. Banyak pasien. Ini kita sudah mau pulang. Tinggal tunggu motor mau pulang. Karena Geva sekarang sudah selesai periksa, teman-teman. Itu apa? Oh, itu apa? Oh, merah-merahnya tidak kelihatan sih. Sudah tiba di rumah. Mau kemana, Nak? Mau kemana, Geva? Geva mau kemana? Sudah aktif. Oh, mau ambil kue. Mau kue? Iya. Mana tadi obatnya, Geva? Mana? Oh, yang ini ada obat puyer lagi, diberikan sama dokter. Terus ada ibuprofen. Iya, ibuprofen ini. Tuh jatuh. Mana? Mau kue? Mau biskuit? Iya. Mau biskuit. Sini, mau buka. Pergi kasih papi, bilang, "Papi minta tolong bukakan ini dulu." Kasih papi, minta tolong ke papi. Ayo, minta tolong ke papi. Papi. Oh, papi cuci tangan dulu, tunggu ya. Tunggu papi ya. Habis cuci tangan baru Geva minta tolong ke papi. Bagaimana kalau bilang minta tolong ya? Bagaimana? Minta tolong ke papi bagaimana? Minta tolong ke papi bagaimana? Coba bilang, papi, Geva minta tolong. Ambilkan. Minta 1. Bilang apa? Bilang terima kasih. Ayo duduk di sana, ayo duduk. Bagaimana kok? Bukan di situ, di sana, ditikar. Ya. Ditikar, Mami bilang ditikar, di situ dingin. Enak. Ayo minum, banyak minum. Pulang dari puskesmas, haus. Minum. Hore, semoga cepat sembuh. Ya. Oke, terima kasih kodong. Ini tadi habis ambil darah, teman-teman. Karena kita mau memastikan apakah dia kena DBD, tipes atau apa, ternyata dia terdampak apakah
terinfeksi virus dan bakteri yang tidak ditahu dari mana asal usulnya, sampai Geva itu demam 4 hari 4 malam, sampai muncul merah-merah di sekujur tubuhnya, bagian muka, di bagian mana lagi juga nak, coba lihat nak, coba lihat di bagian perut. Wih, banyak teman-teman. Ayo duduk di sana, tinggal milih mau Geva kue pie atau tidak. Kodong. Kulit yang apa ya? Nade teman ini. Pintar. Teman tak yang mana? Siapa? Ada kemudian Makan nak. Nyam nak. Kodong. Habis, enak. Buang sampah di mana? Oh, di sana. Oh, pintar. Pergi buang nak. Ayo pergi buang. Ayo pergi buang. Ya, pintar. Buang sampahnya di mana? Pelan-pelan. Bukan di situ nak, di bawah situ. Ya, buang nak, buang. Pelan-pelan nak, awas kepalanya Geva. Buang nak. Ya, pintarnya anakku. Ayo sini nak, ayo. Ayo sini. Sudah selesai. Ya, sudah berhasil. Hari tepuk tangan. Ayo sini. Ayo nanti terbentur kepalanya di situ. Ayo. Ya. Ya, sudah kalau begitu tidak mau dipegang. Ayo sini. Nanti kotor di situ. Ayo sini. Ayo sini. Ayo sini cepat, ayo. Sini ayo Geva. Nah, teman-teman, kita mau share pengalaman Geva yang sakit selama 4 hari 4 malam, demam tinggi, tidak turun-turun sampai sekitar 38 derajat lebih waktu itu. Nah, di sini tepat hari ke-5 demamnya itu baru turun semenjak kemarin sore jam 2:30 sore. Nah, di situ dia tuh baru turun demamnya, karena demamnya itu dimulai hari apa nak? Dimulai hari apa demamnya Geva? Oh, mau pergi main. Dimulai hari Kamis malam. Mana nak? Dimulai hari Kamis malam. Itu demamnya dia tiba-tiba. Nah, terus saya pikirnya mungkin demam biasa, karena kan dia ada juga demam tiba-tiba tapi langsung turun. Nah, ini pagi Kamis malam sampai Jumat sore demamnya tidak turun-turun, malah naik terus sampai subuhnya itu dia sampai ngigau sampai tengah malam. Hari Sabtu baru saya putuskan untuk bawa dia ke puskesmas. Nah, di puskesmas diperiksa, gejalanya cuma satu, cuma demam, tidak ada diare, tidak ada muntah dan lain sebagainya, semuanya normal, makan, minum dan sebagainya normal. Cuman demamnya saja yang tidak normal karena sampai 30 derajat lebih. Nah, di situ dokter bilang kita masih observasi selama 3 hari ke depan, jadi nanti hari Selasa baru bawa ulang ke puskesmas. Nah, ini tepatnya hari Selasa. Jadi selama pulang dari puskesmas kami diberikan obat cuma 2 macam, yaitu ibuprofen untuk penurun demam. Ibuprofen kan tujuannya ibuprofen. Nah, terus antibiotiknya mereknya amoxicillin. Terus selama diberikan itu tidak ada perubahan sama sekali, tidak ada mau turun demamnya, tidak ada sama sekali turunnya. Jadi saya juga khawatir jangan sampai dia DBD atau jangan sampai dia tipes, kemudian dia step tiba-tiba kan, karena pernah dia itu waktu masih usia 1 bulan. Kemudian waktu dia usia 1 bulan itu pernah dia demam tinggi, tiba-tiba juga demam tinggi tapi matanya naik. Nah, itu saya takutkan jangan sampai terulang apabila dia step atau dan lain sebagainya. Semua perawat juga, dokter juga takutkan jangan sampai terjadi hal seperti itu, karena dia kan masih usia 1 tahun 2 bulan, masih balita. Iya, enak. Pamitan ini di dalam tuh. Nah, ini lagi. Nah, terus setelah dari itu
hari Minggu sempat dia turun demamnya pagi sekitaran jam 6:30 pas, karena saya pantau terus dia di jam berapa dia mengalami perubahan. Pokoknya saya konsisten untuk pantau terus dia perkembangannya bagaimana, biar saya juga nanti punya bahan untuk beritahukan ke dokter bagaimana perkembangannya selama ini. Nah, saya pantau di jam 6:30 pagi pas hari Minggu, demamnya turun, tapi turunnya perlahan dari mulai kakinya turun sampai jam 4:30 sore. Jam 4:30 sore itu dia masih hangatnya begitu, hangatnya masih stabil lah gitu. Terus tiba-tiba pas jam 5 ke atas sampai jam 6 sudah naik lagi dia punya demam, sampai malamnya lagi, sampai dia ngigau. Paling puncaknya itu jam 12, jam 3 subuh. Karena saya terus lihat jam, saya pantau, ternyata kalau dia demam itu di jam-jam sekarang itu jam 12 sampai jam 3 subuh. Nah, di situ saya buka dia punya baju, saya tidak kompres karena dia tidak nyaman dengan kompres kain, jadi saya kompres dengan daun jarak. Kalau di kampungku itu di Palopo dinamakan daun jarak, daun getapalan. Dan kalau di sini di Poso dinamakan daun apa? Balacai. Nah, balacai itu saya gunakan. Saya suruh papinya Geva pergi cari di sekitaran rumah sini. Saya kompres di bagian kening, bagian perut, bagian belakang. Nah, di situ saya kompres, betul-betul tingginya demamnya itu sampai daunnya kering. Kalian bisa bayangkan daunnya itu sampai kering. Terus hari Senin saya juga berikan dia obat herbal. Nah, obat herbal itu namanya meniran. Jadi kalian bisa juga cari tahu obat meniran itu kayak bagaimana. Saya berikan itu. Saya mulai berikan di hari Minggu, lanjut di hari Senin sampai tadi pagi. Saya berikan sebanyak 3 kali. Nah, saya berikan itu dosisnya cuman 5 mili, cuma 1 sendok. Setelah itu perkembangan di hari Minggu itu makanya dia agak turun demamnya karena saya berikan di pagi hari waktu hari Minggu. Cuman di hari Seninnya saya ubah dosisnya itu dosisnya bukan dosis si pemberiannya itu saya tumbuk terus saya peras. Jadi dia alami murni kentalnya itu pekatnya. Jadi saya tumbuk, jadi dia baunya itu pahit sekali. Dan saya berikan ke Geva. Cuma saya tidak video saat itu karena saya juga khawatir. Baru pertama kali saya berikan langsung obat herbal ke dia, dan pada saat pemberian itu dia sampai tidak bisa bernafas karena saking pahitnya. Saya juga sampai menangis, Tuhan. Saya berdoa, Tuhan, bagaimana anakku ini, bagaimana dia ini, jangan sampai dia kenapa-kenapa. Jadi sampai saya berdoa, tapi saya terus yakinkan diri saya bahwa pasti dia bisa sembuh dengan obat ini, dengan penyertaan Tuhan. Nah, akhirnya saya berikan, dan memang sih waktu itu belum ada perubahan langsung yang terlihat, tapi di jam 3 sore kemarin itu nyatanya terlihat betul karena demamnya itu langsung turun drastis, tidak ada namanya perlahan-lahan, langsung turun drastis. Dan di situ saya yakin, wah, ternyata betul ya obat herbal yang namanya meniran itu dari rumput meniran itu. Karena sebelum saya berikan ke Geva juga, saya juga cari tahu manfaatnya apa, terus kekurangannya apa, tujuannya apa. Saya cari tahu sebelumnya karena jangan sampai saya salah pemberian atau apa. Kebetulan juga dari mamaku, dari maceku sudah pernah berikan ke adik-adikku yang kena tipes. Karena pikirku mungkin dia ini sakit tipes kan disebabkan karena virus bakteri dari luar. Dia sering gigit sendalnya, makan telur. Karena belakangan hari ini saya sering rutin berikan dia telur. Sempat satu kali saya berikan dia telur, putihnya itu masih mentah, tapi saya tetap berikan karena saya pikirnya putihnya aja ini yang mentah, bukan kuningnya, ya, mungkin nggak apa-apa. Tapi saya setelah itu saya berikan, saya bilang mungkin gara-gara itu ya, mungkin virus salmonella atau apa yang disebabkan telur mentah sampai dia sakit begini, tapi ternyata tidak. Nah, kenapa tidak? Karena tadi dipastikan melalui tes darah. Nah, ini mana tes darahnya, nak? Mana ini?
Ini ada teman-teman, ini tadi sudah tes darah. Tadi kalian bisa lihat ada videonya yang sebelumnya. Dia tes darahnya itu, diambil darahnya untuk memastikan, tapi ternyata trombositnya normal, HB-nya normal, pokoknya semuanya normal, tidak ada tanda-tanda mau DBD, tidak ada tanda-tanda mau karena sakit virus tipes dan lain-lain. Cuman dia katanya terpapar virus dan bakteri tok saja, yang katanya dokter itu disebabkan dari lingkungan. Saya pun juga berpikir virus dan bakteri kayak bagaimana, kayak sampai sekarang ini saya masih berpikir emang ada ya penyakit yang dinamakan virus bakteri tok saja. Kan biasanya itu ada namanya. Contohnya kayak gini, DBD itu kan, DBD singkat apakah itu? DBD itu kan disebabkan dari nyamuk Aedes apa gitu kan. Nah, itu kan juga dari virus yang dibawa sama nyamuk. Nah, terus tipesnya itu karena bakteri juga kan. Nah, virus bakteri itu, dan makan tipesnya ini cuman virus bakteri tok saja, karena dia mengalami demam tinggi secara 4 hari berturut-turut tanpa jeda, tanpa adanya penurunan suhu. Sempat sih suhunya turun cuman sekali, itu pun juga tidak turun drastis, masih hangat-hangat. Nah, di situ saya tadi bertanya sama dokter, ini virus bakterinya namanya apa? Terus dokternya cuma bilang, ini cuman virus bakteri tok saja yang disebabkan oleh lingkungan. Saya juga masih bingung, virus bakteri yang kayak bagaimana? Saya belum bisa memastikan yang kayak bagaimana, karena walaupun sudah diuji lab, ambil darah, tapi menurut saya itu masih belum bagaimana ya, itu disebabkan karena apa gitu. Jadi setelah itu dokter cuma memberikan obat penurun demam, yaitu ibuprofen, terus ada obat puyer, katanya itu vitamin yang sudah ada vitamin di dalamnya. Terus dokter bilang masih bisa kok ibu nanti tambahkan vitamin lain atau imbos yang puyer khusus untuk bayi, masih bisa penambahannya kalau masih dibutuhkan. Tapi menurut saya karena Geva juga sudah agak membaik di hari kelima ini, ya puji Tuhan. Nah, kenapa saya bagi pengalaman atau share pengalaman, selain daripada untuk kalian bisa termotivasi atau bisa menjadikan contoh, saya juga mau jadikan video ini bekal untuk Geva nanti kalau dia sudah dewasa, bagaimana perjuangan maminya sama papinya ketika dia masih usia balita, di usia dia baru belajar jalan, bagaimana dia sakit, terus bagaimana rasa khawatirnya mami dan papinya ketika dia sakit. Nah, buat Geva nanti kalau Geva sudah dewasa, sudah bisa lihat video ini, Geva lihat bagaimana perjuangan mami, perjuangan papi untuk menjaga Geva, toh. Jadi Geva bisa lihat videonya ini ya, videonya mami nggak pada tahun keberapa begitu. Ya, oke. Terima kasih semua. Mungkin sampai sini dulu ya. Soalnya saya mau lanjut urus Geva dulu. Oke, bye-bye. Terima kasih sudah menonton dan mengikuti segala aktivitas Mami Geva satu hari ini. Bye-bye. Salam sehat.